Atalanta memikul harapan besar sebagai satu-satunya wakil Italia yang tersisa di UEFA Champions League musim ini. Status tersebut seharusnya menjadi dorongan tambahan bagi Ladea untuk tampil penuh keberanian saat menghadapi raksasa Jerman Bayern Munich pada babak 16 besar. Dengan dukungan publik sendiri, banyak yang berharap Atalanta mampu memberi perlawanan sengit dan menjaga asa Italia tetap hidup di kompetisi paling bergengsi di Eropa itu. Namun kenyataan di lapangan justru berkata sebaliknya. Dalam pertandingan yang berlangsung berat sejak awal, Atalanta harus menerima kekalahan telak 1-6 di kandang sendiri dari tim asuhan Vincent Kompany. Bayern tampil begitu dominan dan sama sekali tidak memberi ruang bagi tuan rumah untuk berkembang. Net Goal Plus kali ini akan mengulas bagaimana pertandingan tersebut berubah menjadi malam yang sangat pahit bagi Atalanta, serta apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan besar tersebut. Simak kisahnya sampai tuntas. Tragedi memilukan ini terjadi pada laga krusial leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League di markas Atalanta di Bergamo 2026. Skuad asuhan Raffaele Palladino benar-benar tidak berdaya menahan gempuran mematikan dari raksasa Jerman Bayern Munich. Kesenjangan kualitas individu antar pemain menjadi faktor utama di balik hasil tragis ini. 6 gol yang dicetak tim tamu seakan menjadi bukti nyata masterclass serangan skuad Bavaria. Bayern membuka keunggulan lewat Josip Stanisic pada menit ke-12. Setelah gol pembuka tersebut, tekanan terus berlanjut hingga akhirnya Bayern menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Dominasi mereka benar-benar membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan sejak awal laga. Unggul 3 gol tidak membuat Bayern mengendurkan serangan. Pada paruh kedua, tim tamu kembali menambah 3 gol lagi sebelum Atalanta akhirnya mencetak gol hiburan pada masa injury time melalui Mario Pasalic. Skor telak tersebut menegaskan betapa beratnya malam yang harus dilalui tim tuan rumah. Kendati menelan kekalahan memalukan, Palladino enggan mengibarkan bendera putih begitu saja. Ia secara belak-belakan menolak untuk menyalahkan skema permainan terbuka yang diterapkan timnya. Menurutnya Bayern tampil luar biasa dengan kombinasi serangan sayap yang sangat mematikan. Ketajaman para pemain depan lawan membuat lini pertahanan Atalanta kocar-kacir sepanjang pertandingan. Palladino juga dengan jujur mengakui bahwa level permainan lawan sangat sulit dihentikan secara taktik. Ia merasa belum pernah menghadapi tim dengan kualitas umpan serta kecepatan serangan seperti yang diperlihatkan Bayern dalam pertandingan tersebut. Pertama-tama mari ucapkan selamat kepada Bayern. Mereka tim yang sangat kuat. Terkadang mereka benar-benar tidak bisa dihentikan, ujar Raffaele Palladino. Sistem man-to-man marking yang selama ini menjadi andalan Atalanta justru berubah menjadi bumerang fatal pada pertandingan penting tersebut. Meski demikian, pendekatan berani itu merupakan fondasi dari banyak kesuksesan yang sebelumnya diraih Ladea. Juru taktik asal Italia itu pun menolak keras opsi bermain dengan sistem pertahanan zona. Ia lebih memilih pasukannya terus berjuang secara heroik di lapangan daripada harus menumpuk pemain di belakang demi bertahan. Ini adalah pengalaman yang akan membuat kami terus berkembang. Saya akan melakukannya dengan cara yang sama jika kami bermain lagi, tegas sang pelatih. Kami tidak akan bertahan secara zona, kami menerima hasilnya, ucap Palladino. Pilihannya adalah kami menang atau kami belajar dari pertandingan ini. Lanjutnya menegaskan komitmen terhadap pendekatan taktik tim. Di tengah badai gol yang bersarang ke gawang tuan rumah, dukungan para supporter di stadion tidak pernah surut. Atmosfer tribun tetap bergemuruh meskipun papan skor menunjukkan angka yang sangat timpang sepanjang pertandingan. Dedikasi para pendukung tersebut bahkan menyentuh hati jajaran pelatih dan seluruh pemain yang bertanding. Momen emosional itu menjadi suntikan moral penting bagi tim untuk segera bangkit dari keterpurukan. Bagi kami, pemain terbaik hari ini adalah para penggemar kami, puji Palladino. Mereka terus menyemangati kami hingga akhir laga meskipun menderita kekalahan, ungkapnya dengan penuh rasa bangga. Dominasi Bayern Munich dalam laga melawan Atalanta benar-benar terlihat dari statistik pertandingan. Tim asuhan Vincent Kompany melepaskan total 25 tembakan dengan 13 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Angka tersebut menunjukkan betapa besarnya tekanan yang terus dilancarkan Bayern sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan telak 6-1 pada leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League, Atalanta kini menghadapi misi yang nyaris mustahil. Mereka harus mencetak setidaknya 6 gol di kandang Bayern pada leg kedua untuk sekadar memaksakan perpanjangan waktu. Salah satu pemain yang paling menonjol dalam pertandingan tersebut adalah Michael Olise. Winger Bayern itu tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol dan terus menjadi ancaman lewat tembakan kaki kirinya yang khas.
Performa eksplosifnya membuat lini pertahanan Atalanta kewalahan sepanjang laga. Bahkan banyak laporan pertandingan menyebut Olisn sebagai pemain paling berpengaruh dalam kemenangan besar tersebut. Tidak mengherankan jika ia kemudian dinobatkan sebagai man of the match berkat kontribusinya dalam membongkar pertahanan lawan. Selain Olis, penampilan Jamal Musiala juga patut mendapat sorotan. Gelandang serang muda Jerman itu kembali menunjukkan ketajamannya setelah sebelumnya sempat mengalami cedera serius pada 2025. Dalam pertandingan ini, Musiala turut mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus menegaskan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya. Dengan kreativitas, dribble tajam, serta kemampuan membaca ruang yang dimilikinya, Musiala menjadi salah satu motor serangan Bayern yang membuat permainan tim Bavaria terlihat begitu mematikan sepanjang pertandingan. Namun Bayern Munich mungkin harus membayar mahal atas kemenangan gemilang mereka melawan Atalanta. Selain Alphonso Davies, Jamal Musiala juga tampaknya mengalami cedera. Selain itu, ada pula kekhawatiran terkait kondisi Jonas Urbik. Pemain serang itu memegang pergelangan kakinya setelah melakukan serangan menjelang akhir pertandingan pada menit ke-87 dan hanya bisa berjalan pincang di lapangan. Pada masa tambahan waktu, pelatih Vincent Kompany kemudian memutuskan untuk menggantikannya sebagai langkah pencegahan. Selain itu, Jonas Urbik juga harus meninggalkan lapangan dengan dibantu oleh dua pelatih setelah gol balasan yang membuat skor akhir menjadi 6-1. Hanya beberapa detik sebelum peluit akhir dibunyikan. Pengganti Manuel Neuer yang sedang cedera itu sebelumnya bertabrakan keras dengan Nikola Krstovic sebelum Mario Pasalic mencetak gol melalui rebound. Menurut laporan Sport 1, Urbik bahkan langsung dibawa ke rumah sakit setelah peluit akhir karena mengalami gangguan penglihatan. Ia diduga mengalami gegar otak akibat benturan tersebut. Sebelumnya Alphonso Davies juga telah diganti sambil menangis di tengah pertandingan. Hingga kini diagnosis resmi untuk ketiga pemain yang mengalami nasib kurang beruntung itu masih belum diketahui secara pasti. Direktur olahraga Bayern Max Eberl memberikan kabar terbaru setelah pertandingan mengenai kondisi para pemain tersebut. Fonzie mungkin mengalami cedera otot, Jonas terkena di kepala. Dia sedikit linglung dan sekarang tentu saja mengalami sakit kepala yang parah. Saya belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk Jamal, itu lebih merupakan tindakan pencegahan. Dia merasakan sesuatu di pergelangan kakinya, tetapi tidak ada yang serius. Menurut saya, itu yang paling tidak parah. Untuk dua pemain lainnya, kita harus menunggu. Pelatih Vincent Kompany juga memberikan pernyataan yang sangat hati-hati mengenai kondisi skuadnya setelah pertandingan tersebut. Sementara itu, Kapten Bayern Joshua Kimmich berharap kondisi kedua rekannya tidak terlalu serius. Semoga cedera Alphonso dan Jamal tidak terlalu parah, kata Kimmich kepada Amazon Prime Video. Itu membuat kami kehilangan banyak hal musim lalu. Hal itu tidak boleh terjadi musim ini. Musiala sendiri sebenarnya baru kembali memperkuat skuad juara Jerman itu pada pertengahan Januari, setelah sebelumnya mengalami patah tulang kering saat tampil di FIFA Club World Cup pada musim panas lalu. Sejak kembali bermain, gelandang serang berusia 23 tahun tersebut perlahan mengumpulkan menit bermain dan menunjukkan peningkatan performa. Dalam 10 penampilan terakhirnya, Musiala sudah berkontribusi dalam 4 gol dengan catatan 2 gol dan 2 assist. Saat menghadapi Atalanta, Musiala yang masuk menggantikan Serge Gnabry setelah jeda, bahkan turut mencetak gol yang membawa Bayern unggul 6-0 sebelum akhirnya pertandingan berakhir 6-1. Jika cedera Musiala benar-benar serius, maka peluangnya untuk kembali memperkuat Germany National Football Team pada pemusatan latihan akhir Maret bisa saja sirna. Cedera yang dialami Urbik juga berpotensi memengaruhi komposisi penjaga gawang Bayern pada laga berikutnya. Jika ia tidak bisa bermain, maka Sven Ulreich kemungkinan akan turun sebagai starter saat Bayern menghadapi Bayer Leverkusen akhir pekan ini. Situasi tersebut semakin pelik karena Manuel Neuer masih harus menepi akibat cedera otot di betis kiri yang dialaminya beberapa minggu lalu. Dengan kondisi ini, Bayern harus benar-benar berharap badai cedera tidak semakin bertambah di fase krusial musim ini.